Jadi akhirnya Thoyib dan Siti itu memutuskan untuk tidak melanjutkan pertemanan mereka dan juga putus komunikasi gitu ya. Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian buku-buku yang sudah aku baca di bulan Juli kemarin, dan juga buku-buku yang akan aku baca atau TBR di bulan Agustus ini. So, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Di bulan Juli kemarin itu aku cuma baca 2 buku, dan di bulan Agustus ini aku bakalan baca 2 buku juga. Jadi mungkin per bulannya ada 2 atau 3 lah ya buku yang bakalan aku baca. Dan buku yang sudah aku baca atau wrap up aku di bulan Juli itu yang pertama adalah ini. Kalau misalkan kalian sudah lihat reading vlog aku, bisa kalian lihat di sini. Dan buku ini itu cukup buat aku di luar ekspektasi. Jadi kayak aku berekspektasinya buku ini itu adalah buku yang menceritakan masa-masa dimana ada sebuah kasus atau seperti misteri-misteri yang mereka harus hadapi gitu ya kan. Tapi ternyata aku salah, karena di cerita ini itu menggambarkan tentang masa lalu di sebuah desa terpencil, dan disitu hidup seorang laki-laki yang bernama Thoyib dan juga ada Siti. Jadi Thoyib dan Siti ini adalah sahabatan dari kecil, dan ternyata mereka tuh saling suka. Tapi ternyata kedua orang tuanya si Thoyib dan Siti ini, lebih tepatnya ayah mereka itu nggak suka gitu loh. Maksudnya mereka itu saling bertolak belakang, nggak setuju kalau mereka ini anaknya saling deket. Jadi akhirnya Thoyib dan Siti itu memutuskan untuk tidak melanjutkan pertemanan mereka dan juga putus komunikasi gitu ya, lost kontak lah istilahnya. Dan pada saat itu si Thoyib dan Siti berusaha untuk menjalani hidup mereka masing-masing, tapi mereka tuh dilanda kegelisahan gitu, kayak rasa gelisah yang nggak enak aja gitu, karena mereka kan temenan nih dari kecil, tapi kayak tiba-tiba aja lost kontak gitu, yang aduh kayak dia tuh kehilangan sahabatnya gitu ya kan. Dan pada saat itu ada beberapa adegan di mana si kedua ayah mereka ini itu terlibat perkelahian, dan salah satu mereka itu ya ada yang ya seperti itulah. Aku kalau misalkan cerita bakal spoiler gitu ya. Dan menurut aku di dalam buku ini itu ada rasa ketidakpuasan ketika aku sudah baca, dan kayak merasa bahwa aduh nggak gini nih endingnya. Aku tuh mau yang ada something gitu loh, yang something terselesaikan. Tapi ternyata kayak menurut aku tuh endingnya tuh masih menggantung, dan buat aku itu kurang, udah kurang serak aja dengan kisah ini. Cuman overall latarnya, karakter di tokohnya itu begitu kuat, dan aku cukup suka dengan gaya bahasa dari dalam buku ini gitu loh. Ini kayak seperti cerita pendek yang kalian bisa baca hampir sejam atau 30 menitan gitu ya. Jadi kayak cukup tipis gitu. Kalau misalkan kalian lagi reading slump, buku ini cocok kalian baca sebelum untuk baca buku yang tebal-tebal. Buku yang kedua yang udah aku baca yaitu The Rest of Us Just Live Here karya Patrick Ness. Buku ini juga adalah buku yang di luar ekspektasi aku. Tidak seperti ekspektasi aku lebih tepatnya, karena kalau misalkan kalian lihat juga reading vlog aku yang kemarin baru-baru aja, aku berekspektasi bahwa buku ini itu lebih ke ceria, lebih ke fun, lebih ke romance comedy yang menceritakan tentang masa-masa atau cerita yang lebih fun gitu, lebih yang konfliknya itu lebih ringan, yang nggak terlalu berat-berat, dan nggak ada seperti kasus-kasus kayak gitu ya. Tapi ternyata aku salah, karena di dalam buku ini tuh ternyata ada bumbu fantasinya, tetapi bumbu fantasinya itu belum terlalu terekspos, meskipun ada beberapa cuplikan atau paragraf-paragraf yang menunjukkan kalau ini tuh bukan fantasi gitu loh. Cuma sepanjang aku baca, sepanjang itu aku harus baca 1 kali lebih, kayak like 3 or 4 times untuk mengerti apa maksud dari cerita ini. Karena sumpah aku nggak terlalu this is not my type of the language. Maksudnya gaya bahasanya itu nggak tipikal aku banget. Gaya bahasanya itu bener-bener yang
apa ya, yang ini tuh mau kemana sih, ini tuh menceritakan apa sih, ini tuh benang merahnya apa sih. Jadi ketika aku baca ini, I have to focus, I have to read 3 times untuk ngerti apa maksud dari cerita di buku ini gitu. Cuman kalau menurut aku ceritanya ini cukup bagus, unik gitu ya kan. Mereka di awalnya tuh ada sedikit bumbu konfliknya, dan juga diceritakan bagaimana nanti ada fantasinya, cuman kayak chemistry antara si tokoh dan juga si ceritanya itu kayak rada bertolak belakang, sehingga aku tuh kurang ngerti sumpah. Jadi aku sempat stop dulu beberapa hari untuk baca ini, karena kalau misalkan aku sudah stuck membaca, jadi kayak aduh aku nggak terlalu suka ceritanya, aku stop dulu, berusaha untuk nenangin diri, me time apa gitu, nonton segala macam, baru aku berusaha untuk cepat lanjutin gitu ya kan. Sebenarnya ceritanya bagus, cuman lebih yang ke karakternya, intrinsiknya aja sih, gaya bahasanya, terus kayak mereka itu dibilang melempeng kemana-mana, intinya kayak gitu. Kalau misalkan kalian sudah baca buku ini, kalian bisa komen di bawah ya, seperti apa pendapat kalian. Oke, nah kita beralih ke TBR atau buku-buku yang bakalan aku baca di sepanjang Agustus ini. Buku yang pertama yaitu Underwater, karya Marissa Richard. Buku ini terjemahan dari penerbit Spring dan bakalan aku baca di bulan Agustus ini. Kenapa? Karena buku ini itu mengangkat isu-isu mental health dan juga ada sedikit bumbu romansnya, dan aku penasaran bagaimana kisah di dalam buku ini. Dan ya sebenarnya buku ini itu udah lama aku beli, cuma menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusinya. Bagi kalian yang sudah baca buku ini atau misalkan mau baca buku ini, bagaimana sih pendapat kalian tentang buku ini, komen di bawah ya. Buku yang kedua yang bakal aku baca di bulan Agustus ini yaitu buku ini, Miss Irresistible Stylist. Jadi buku ini itu karyanya Yuli Pritania. Bener gak sih judulnya? Miss Irresistible Stylist. Oh ya bener. Jadi buku ini itu sepaket sama 4 buku yang lainnya. Kalau misalkan kalian tahu Love Fashion Series, jadi bukunya ini adalah salah satu buku dari 5 series gitu. Aku sudah dapat ke 5-5-nya Lucky Me, dan aku bakalan baca pertama buku ini dulu. Aku nggak tahu sih buku yang pertama itu yang mana, kedua yang mana, tapi menurut aku ya udahlah ya, terserah mau buku yang mana pertama dibaca. Mungkin nggak terlalu sambung menyambung, cuman topiknya berbeda-beda. Jadi kayak setiap buku itu, setiap satu seri itu beda. Ada yang lawyer, ada yang singer, ada yang ini apa sih, stylist gitu. Terus ada juga yang pokoknya ada 5 profesi lah gitu. Dan buku pertama yang bakalan aku baca adalah buku ini. Nah, kalau misalkan kalian sudah baca buku ini ataupun mungkin bakalan nanti baca, atau kalian mau sudah beli buku ini, kalian bisa komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang buku ini. Oke people, itu dia beberapa buku yang sudah aku baca di bulan Juli kemarin, dan juga buku yang akan aku baca di bulan Agustus bulan ini. Nah, bagaimana dengan kalian? Apa sih TBR kalian? Kalian komen di bawah, dan juga apa buku yang sudah kalian baca di bulan Juli kemarin, kalian bisa komen di bawah ya. Sampai sini dari video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.